Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelly Rahmatullah dengan NPI 141220019. Sini saya akan mempresentasikan tugas untuk evaluasi akhir semester, yaitu pengukuran produktivitas dengan metode OMEX atau Objective Matrix. Pengertian metode OMEX atau Objective Matrix adalah sistem pengukuran produktivitas parsial yang fokus pada pemantauan produktivitas di setiap bagian perusahaan dengan kriteria produktivitas yang spesifik untuk bagian tersebut. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis produktivitas setiap bagian perusahaan secara terukur dan objektif. Tahapan pengukuran produktivitas dengan metode OMEX, yang pertama adalah menentukan tujuan pengukuran, yang kedua adalah menentukan kriteria pengukuran dan data-data, yang ketiga ada perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran, dan yang keempat ada perhitungan rata-rata dan standar deviasi, yang kelima ada perhitungan PKA dan PKB, yang keenam ada menentukan target, yang ketujuh ada menentukan nilai produktivitas realistis, yang kedelapan ada menentukan nilai bobot kriteria, yang kesembilan ada menentukan skor dari skala, yang ke-10 ada menentukan pencapaian kerja, dan yang terakhir ada menentukan indeks produktivitas total. Deskripsi perusahaan. PT Nusantara Mobile Device atau NMD adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang perakitan dan produksi komponen smartphone seperti modul kamera, PCB, dan baterai pack. Perusahaan ini berlokasi di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah, dan memiliki kapasitas produksi hingga 3 juta unit per tahun. PT NMD ini beroperasi dengan model OEM, yaitu Original Equipment Manufacturer, dan ODM, yaitu Original Design Manufacturer, di mana sekitar 70% produksinya adalah untuk merek sendiri, yaitu Nusa Mobile, dan sisanya untuk merek mitra global. Proses produksinya melibatkan perpaduan antara otomatisasi dan perakitan manual, terutama pada bagian-bagian presisi seperti kamera, seiring meningkatnya variasi model, kebutuhan efisiensi energi, dan tekanan pasar untuk laptop yang lebih pendek. Perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan tingkat produktivitas yang konsisten dan terukur secara objektif. Tujuan pengukuran. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menentukan indeks produktivitas terpadu di PT Nusantara Mobile Device atau NMD menggunakan metode Objective Matrix atau OMEX yang menggabungkan sebagai indikator kunci seperti input dan output. Melalui pengukuran ini, perusahaan diharapkan dapat menyediakan satu angka representatif untuk mengevaluasi kinerja harian atau mingguan, mengidentifikasi proses atau area kerja yang menjadi prioritas perbaikan, menyelaraskan tujuan antar departemen dan strategi peningkatan produktivitas, dan yang terakhir yaitu mendorong budaya continuous improvement melalui transparansi dan data yang objektif. Kriteria pengukuran dan data-data. Dalam studi kasus ini, kriteria pengukuran yang digunakan bersifat gabungan antara input dan output, serta ditentukan berdasarkan indikator kinerja utama yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas di lini produksi smartphone. Adapun 4 kriteria input pengukuran yang digunakan adalah bahan baku, kriteria 1 dan input 1, tenaga kerja kriteria 2 dan input 2, mesin kriteria 3 dan input 3, energi kriteria 4 dan input 4. Tabel di samping merupakan data input dan output pada pada PT NND periode Januari 2021 sampai Januari 2022. Pada periode pertama, bulan Januari, diperoleh input kriteria 1 yaitu 10.760, untuk kriteria 2 yaitu 425, untuk kriteria 3 yaitu 402, dan kriteria 4 yaitu 394. Untuk outputnya sebesar 87.600. Rasio performance tiap kriteria pengukuran. Untuk menghitung rasio performance, dibutuhkan rumus perhitungan seperti di bawah ini, yaitu output dibagi input. Pada tabel di samping adalah hasil dari perhitungan rasio performance, yaitu nilai performance setiap kriteria output dibagi input. Pada periode pertama bulan Januari, diperoleh kriteria 1 sebesar 8,14, dan diperoleh kriteria 2 sebesar 206,12, diperoleh kriteria ketiga sebesar 217,91, dan kriteria 4 sebesar 222,34. Rata-rata dan standar deviasi. Untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi diperlukan rumus sebagai berikut, yaitu rata-rata sama dengan 1/n dikali jumlah masing-masing kriteria.
Dan untuk standar deviasi rumusnya yaitu akar dari rata-rata setiap kriteria. Dan pada tabel 4 ini merupakan hasil dari perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi. Dan diperoleh untuk kriteria 1 standar deviasinya yaitu sebesar 5,66, untuk kriteria 2 diperoleh sebesar 21,89, untuk kriteria 3 diperoleh sebesar 309,86, dan kriteria 4 diperoleh standar deviasi yaitu sebesar 304,06. Untuk rata-rata diperoleh pada kriteria 1 diperoleh rata-rata sebesar 9,93, untuk kriteria 2 yaitu sebesar 436,53, untuk kriteria 3 sebesar 469,02, dan untuk kriteria 4 diperoleh rata-rata sebesar 519,57. Batas kontrol atas BKA dan batas kontrol bawah BKB. Untuk menghitung BKA dan BKB diperlukan rumus seperti berikut. Untuk menghitung degree of actuary DA, yaitu standar deviasi dibagi rata-rata. Untuk menghitung confidence level CL, yaitu 1 minus degree of actuary DA. Untuk menghitung BKA, yaitu rata-rata ditambah K dikali standar deviasi. Untuk BKB, yaitu rata-rata dikurang K dikali standar deviasi. Dan diperoleh CL-nya yaitu 0,068 sama dengan K sama dengan 1. Menentukan target sasaran akhir skor 10. Nilai dari skor 10 yaitu batas kontrol atas, di mana pada kriteria 1 yaitu 15,59, pada kriteria 2 yaitu 728,42, pada kriteria 3 yaitu 778,88, pada kriteria 4 yaitu 82,3. Target sasaran jangka pendek yaitu skor 3, nilai pada skor 3 yaitu komponennya yaitu rata-rata, di mana kriteria 1 diperoleh 9,93, kriteria 2 diperoleh 436,53, kriteria 3 diperoleh 469,02, dan kriteria 4 diperoleh 519,57. Dan untuk target nilai produktif terendah skor 0 pada nilai pada skor 0 yaitu batas kontrol bawah, di mana pada kriteria 1 diperoleh nilai BKB-nya itu 4,27, kriteria 2 diperoleh nilai BKB 144,64, kriteria 3 diperoleh nilai BKB 159,16, dan kriteria 4 diperoleh nilai BKB 215,51. Nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1 dan 2, skor 4 sampai 9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus sebagai berikut. Interval 0 sampai 3 yaitu skor 0 dikurangi skor yaitu skor 3 dikurangi skor 0 sama dengan 3. Jadi menjadi BKA minus BKB dibagi 3. Untuk interval 3 sama dengan 1, yaitu skor 0 dikurangi skor 3 sama dengan 7. Jadi BKA minus BKB dibagi 7. Tabel di samping merupakan nilai produktivitas realistis pada interval 0 sampai 3 diperoleh pada kriteria 1 diperoleh 3,77, pada kriteria 2 diperoleh 194,59, pada kriteria 3 diperoleh 206,57, pada kriteria 4 diperoleh 202,71, dan untuk interval 3 sampai 10 pada kriteria 1 diperoleh nilai sebesar 1,62, pada kriteria 2 diperoleh 83,40, dan pada kriteria 3 diperoleh 88,53, dan pada kriteria 4 diperoleh 86,8. Nilai bobot kriteria. Menentukan bobot tiap kriteria ditekankan pada panutan nilai prioritas kriteria dengan membandingkan mana yang lebih penting antar kriteria. Tabel skala prioritas kriteria yang digunakan adalah pada tabel 8, skala prioritas kriteria, untuk menentukan setiap kriteria tersebut. Pada tabel 9, menentukan nilai bobot kriteria. Tahap 1. Kriteria 1 ke kriteria 1 dikasih nilai 1 karena sama-sama kriteria 1 dan kriteria 1, sedangkan kriteria 1 ke 2 yaitu 4 nilai tengah-tengah, kriteria 1 ke kriteria 3 yaitu 4 nilai tengah-tengah, dan kriteria 1 ke 4 yaitu 8 nilai tengah-tengah. Pada tabel 10 menentukan nilai bobot kriteria pada tahap 2, yaitu di mana tabel yang kosong, kolom yang kosong itu diisi dari kebalikannya yaitu seperempat. Misal dari kriteria 2 ke kriteria 1 yaitu seperempat, dari kriteria 3 ke kriteria 1 yaitu seperempat, dari kriteria 4 ke kriteria 1 yaitu seperdelapan. Dan tabel 11 menentukan nilai bobot tahap 3 yaitu semua kriteria pada tabel 10 itu dijadikan desimal dan dijumlah,
dan jumlah dan dijumlah lalu dibagi jumlah dibagi kriteria satu dan kita pilih tabel 12 untuk menentukan nilai bobot pada tahap 4. Nilai bobot pada tahap 4 diperoleh pada tahap 4 dan kriteria satu diperoleh bobot 0,55, kriteria 2 diperoleh bobot 0,09, kriteria 3 diperoleh bobot 0,09 dan kriteria 4 diperoleh bobot 0,2. Skor dari skala. Skor level. Skor adalah level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas. Bobot adalah besarnya bobot kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot ditentukan dengan mengolah data yang dapat dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AHP. Sebagai contoh perhitungan, kita melihat kembali tabel nilai performance, output, dan input pada awal pengerjaan tadi. Tabel samping merupakan nilai rasio output dan input pada setiap periode dari bulan Januari 2021 sampai Januari 2022. Skor dari skala. Ini untuk nilai BKA, rata-rata, BKP, bobot, dan interval dimasukkan pada tabel performance untuk menentukan performance. Di mana saya mengambil contoh untuk bulan Maret 2021 memiliki skor pada kriteria 1 memiliki skor 9, pada kriteria 2 memiliki skor 5, pada kriteria 3 memiliki skor 5, pada kriteria 4 memiliki skor 3, dan memiliki total value sebesar 6,66 untuk bulan Maret 2021. Dan ini merupakan contoh perhitungan penentuan skor dari skala performance bulan April dan Mei 2021. Untuk April diperoleh skor 9 untuk kriteria 1, untuk kriteria 2 diperoleh 10, dan kriteria sampai kriteria 4 diperoleh skor 10 dan dengan total value 9,4 pada bulan April 2021. Untuk bulan Mei diperoleh skor 10 dari kriteria 1 sampai kriteria 4 dan diperoleh total value yaitu 10 untuk bulan Mei. Pencapaian kerja. Pada periode 1 bulan Januari diperoleh pencapaian kerja yaitu 4,646 dengan keterangan indikator performance periode sebelumnya. Dan Februari naik menjadi 10. Jadi Februari mempunyai keterangan indikator performasi periode saat ini. Dan seterusnya. Grafik pencapaian kerja. Berdasarkan gambar grafik terjadi penurunan kinerja tetapi kemudian meningkat lagi yaitu pada bulan Januari, Februari dari 4,46 ke 10. Terus pada bulan Maret dan April 6,66 ke 9,4, Juli Agustus yaitu 5,7 ke 10, September Oktober dari 2 ke 5,5, dan Desember Januari dari 2 ke 3,35. Untuk selanjutnya akan dihitung indeks produktivitas pada bulan. Indeks produktivitas total. Rumus perhitungan indeks produktivitas total adalah sebagai berikut. Indeks produktivitas sama dengan indikator performansi saat ini dikurangi indikator performansi sebelumnya dibagi indikator performansi periode sebelumnya dikali 100, atau bisa juga indikator performansi saat ini dikurangi indikator performansi periode sebelumnya dibagi indikator performansi periode sebelumnya. Seperti pada tabel di bawah ini yaitu Februari. Untuk indikator performasi saat ini yaitu Februari, indikator performasi periode sebelumnya yaitu Januari dengan nilai 4,46. Jadi perhitungannya adalah 10 dikurangi 4,46 dibagi 4,46 diperoleh nilai indeks produktivitas yaitu 1,24. Berdasarkan tabel 2,28 diperoleh masing-masing indeks produktivitas setiap bulannya yaitu untuk bulan Februari diperoleh 1,24, untuk April yaitu 0,42, Agustus 1,11, Oktober 1,78, dan untuk indeks produktivitas IP bulan Januari 2022 diperoleh 0,68. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.